Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, ini ada kepentingan keluarga antara anak dengan ayah. Ya, Kalau tadi itu mungkin ponakan itu tadi yang pisah, gandeng lagi itu tadi. Nah ini sekarang saya dengan anak saya. Nah kaitan dengan ini disebutkan datang nama dan alamatnya Pak. nama saya Subii, saya dari Sumatera, Kabupaten Oku Timur, perwakilan Sidogede. Asli dari Sumatera? Iya, dari Sumatera. Kelahiran Sumatera? Kelahiran Sumatera. Nah, jadi kaitan dari Sumatera mau ke Jawa ini kan nyebrang laut. Jadi anak-anak itu takut kalau di laut terjadi apa-apa. Tapi apakah itu yang di darat itu tidak ada juga bahayanya? Coba Ustadz bacakan yang ayat terombang-ambing di tengah laut itu. Ya, coba bacakan ayatnya. Iya kan itu. Coba bacakan ayatnya nanti ya, Ustadz Ghazali ya. Gitu terus sudah begitu. Ya, nanti lanjutannya yang tiba-tiba itu di tengah perjalanan itu apa itu yang ayatnya itu lupa aku. Nah ini ayat yang apa yang dimaksud? Ayat itu kan kalau naik kendaraan itu kan orang tertidur semua. Sudah naik kapal. Masa supirnya juga tidur? Ya itulah takutnya itu kalau dikasih nikmat jalannya lurus, kecepatannya semakin cepat semakin enak tidurnya. Nah nanti kalau supirnya ikut tidur kan bar itu sudah. Nah itulah Pak. Ya. Jadi di jalan itu nggak ada enaknya itu kalau kita anu tuh. Ya sedikit itu kan kita harus tawakal kepada Allah. Maksud saya gitulah, mengingatkan kawan-kawan yang di perjalanan itu. Kalau kami lihat itu tidur sepi semua, cuman sopir sendirian. Nah, kalau sopirnya itu sempat tidur sebentar saja kan, udah itu nanti. Lah itu kewajibannya supir. Ya, makmumnya karena makmum apa namanya penumpangnya tadi karena capek tertidur ya ndak apa-apa. Jenengan apa drivernya? Sehingga tidak suka kalau penumpangnya semua tidur. Ya takut saya itu nanti terlalu sunyi itu kan itu kesetrum itu anunya itu sopirnya ikut tidur gitu toh? Iya itu tidur itu. Padahal kalau kita yang namanya orang Islam itu ya sedikit entah banyak itu ya banyak berzikir gitu kan. Jangan kelihatannya tuh tidur semua. Saya ngeri saya. Makanya saya sendiri juga males kan kalau ke Jawa ke Sumatera itu males. Malahnya itulah di perjalanan itu banyak resiko. Nah, jenengan dari Sumatera ke Jawa kalau naik bis tidur mboten? Enggak berani tidur aku, Pak. Sampai sini enggak tidur? Enggak tidur. Enggak berani tidur tapi ngajak ngobrol supir mboten? Ya enggak bisa saya ya duduknya di tetap belakang. sunyi berarti. Iya. Ya. Ya itu kan itu diakali sama anu itu sama anak-anak. Artinya saya anaknya suruh ngantar itu cucu saya itu dia alasannya repot, kamu aja lah Mbah berangkat. Nah itu, oh jenengan diakali anak sampai ke sini gitu? Iya suruh ngantarkan cucu tadi. Kalau kemana? Ke pondok? Anak saya yang setri ini suruh ngantar sendiri kan kasihan, nanti baliknya kan sendirian dia. Anaknya kan sekolah di Gemolong situ. Ya padahal jenengan tidak mau ke sini. Ya maunya ya terpaksa itu kalau yang anaknya yang masih muda-muda nggak mau, saya disuruhnya. Yang di rumah ya. Sebentar. Jenengan sampai tempat ini terpaksa? Ya enggak, kalau ini niat saya mau ngaji. Ya saya ngantarnya itu yang males itu. Kalau kesininya niat saya ngaji, tapi aku nanti mampir ngaji sana. Iya, sudah tak sangoni Pak, jauh khawatir. Dah itu aja kan. Ya, ini intinya ada di jenengan, bukan di anak. Karena anak itu menginginkan kebaikan bagi panjenengan. Untuk safar fisabilillah.
ya, untuk menempuh perjalanan di jalan Allah. Ya udah Tat ya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lupa Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, sudah terima kasih no. Jadi ini inti pokoknya ada di Bapak. Karena anak tadi mungkin saking bingungnya ingin mengajak Bapak untuk safar fisabilillah menuju majelis ilmu, ya, menuju majelis taklim, adanya di Jawa karena majelisnya di sini. Tapi Bapak takut nanti kalau di perjalanan tempuh darat penumpangnya semua tidur, Bapak tidak suka. Khawatir nanti supirnya juga kesetrum, ikut ngantuk sehingga tertidur. Harapannya tidak sunyi sehingga supirnya mendengar suara-suara penumpang ngobrol, biar tidak tertidur. Sekarang kalau naik pesawat, pilot itu tidak bisa mendengar penumpangnya ngobrol. Dan penumpang tidak diperkenankan ngobrol dengan pilotnya. Naik kapal juga begitu. Penumpang tidak masuk ke ruang nahkoda. Apa dikira kita tidak berangkat safar sabilillah, tidak naik mobil, tidak menempuh darat, tidak naik pesawat, tidak naik kapal, kita tidur di rumah tidak bisa meninggal? Bisa. Tidak mau ke sini, tetap tinggal di rumah karena takut nanti kecelakaan sehingga meninggal dunia. Kita tidur di rumah, tiba-tiba Allah takdirkan ada pesawat yang jatuh nibani rumah kita. Ada bis yang tergelincir nabrak rumah kita. Delalah semua penumpangnya dan supirnya selamat, yang meninggal hanya kita yang dalam rumah. Apa dikira di sini kita sedang duduk ini tidak bisa meninggal? Bisa. Bapak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan? Bapak bisa menjamin diri Bapak 5 menit ke depan masih hidup? Ya tidak. Maka kata Nabi kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada. Mau menempuh dengan darat, laut, udara, yang jelas kita safar fisabilillah. Ingat janji Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, keluar pergi menuntut ilmu, menuju satu tempat untuk menuntut ilmu agama Allah, dia lakukan ikhlas karena Allah. Apa ini? Dia ikhlas lakukan karena Allah, janji Nabi, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya. Pokoknya bismillah datang ke majelis ilmu meski harus naik pesawat, harus naik kapal, harus tempuh darat, supirnya tidur. Tentu supirnya ini sudah pengalaman. Dan tentu supirnya sudah tahu tanggung jawab. Maka penumpangnya tidur tidak apa-apa. Supirnya akan tetap berusaha membawa kendaraannya sebaik mungkin. Bismillah berangkat safar fisabilillah. Kalau itu kita lakukan ikhlas, maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah punya azam, bismillah berangkat ke Jawa, ke majelis ilmu, maka semuanya serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Hidup mati kita tidak tahu. Yang maha mengetahui hanya Allah. Namun
kita tidak mengetahui hidup mati kita, namun kita punya kewajiban untuk menuntut dinullah, menuntut ilmu agama Allah ini. Maka kita tunaikan saja kewajiban kita dengan baik. Kalau sudah punya azam, punya tekad yang bulat, serahkan semuanya kepada Allah. Mau ngaji kita juga akan meninggal, tidak ngaji kita juga akan meninggal. Mau safar kita akan meninggal, kita di rumah berdiam, tidur saja juga akan meninggal. Bahkan kita sembunyi di benteng yang kokoh sekalipun, kita tetap akan meninggal dunia. Tak akan, yang namanya kematian tetap akan menjumpai kita. Meskipun kita berada fi burujim musyayyadah, berada di benteng yang sangat kokoh. Jangan dikira kita berada di benteng yang sangat kokoh, berada di rumah kita tidak dihampiri maut. Tetap kita akan dihampiri kematian dimanapun kita berada. Baik dalam kesendirian, baik di tengah-tengah keramaian, atau dimanapun kita berada. Baik di majelis ilmu, baik di tempat perjudian, na'udzubillah, di tempat pelacuran, na'udzubillah, dimanapun kita berada akan dijumpai oleh yang namanya maut. Sudah bismillah, serahkan semua pada Allah. Tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Kalau sudah punya tekad kuat, maka serahkan, tawakal kepada Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Kalau Allah takdirkan kita meninggal, insya Allah kita meninggal fisabilillah, balasannya hanya surga. Tidak ada yang lain. Menuntut ilmu, dalam perjalanan Allah takdirkan meninggal dunia, janji Nabi, balasannya hanya surga. Kalau itu kita lakukan dengan ikhlas, insya Allah tidak terpaksa, Bapak. Ya. Tadi nganternya harus sampai sini terpaksa awalnya, karena sudah di sini sudah tidak ada keterpaksaan lagi. Semua dilakukan ikhlas karena Allah, sehingga lelah kita menjadi lillah di sisi Allah. Mau sendirian, mau di tengah-tengah keramaian, kita akan meninggal. Dan itu satu kepastian yang tidak bisa ditolak. Fir'aun saja mati, masa kita tidak meninggal? Ya, Fir'aun mati, masa orang-orang yang beriman tidak meninggal dunia, tidak wafat? Fir'aun yang punya kekuatan, tentara, kekayaan dan lain sebagainya, itu tidak bisa menolak ketika dihampiri dengan kematian. Dihampiri oleh kematian tidak bisa melawan. Apalagi hanya kita. Kekayaan tidak ada, pangkat dan jabatan juga tidak punya. Tentu dimanapun kita berada akan meninggal. Pesan Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri, totalitas jiwa dan raga sepenuhnya hanya kepada Allah. Termasuk jenengan safar ke sini, totalitas serahkan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.